Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayang Allah. Kita hari ini bisa kembali melanjutkan pembelajaran online di akhir-akhir semester genap di tahun 2021 yang masih belajar dari rumah, masih belajar online. Setelah kemarin kita libur 1 pekan, setelah selesai berpuasa di bulan suci Ramadan, setelah selesai libur Idul Fitri selama 1 pekan. Insya Allah kita kembali segar untuk menjalankan aktivitas kita semua, yang insya Allah semua aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga sunnah-sunnah Rasulullah SAW senantiasa mengiringi kita dalam keseharian, dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Baik para siswa sekalian, kelas 10 SMK Muhammadiyah Bungurak, kita lanjutkan pembelajaran pendidikan kemuhammadiyahan di semester genap ini tahun 2021. Untuk hari ini materinya itu kita sambung sebenarnya di bagian E. Kalau kemarin di bagian D itu kita sudah bahas fungsi dan tugas dari majelis. Hari ini kita akan bahas fungsi dan tugas daripada Lembaga Persyarikatan Muhammadiyah. Di Majelis Persyarikatan Muhammadiyah di materi yang lalu itu kita sudah bahas ada 13 majelis yang kita sudah selesaikan. Ya, hari ini secara singkat kita akan bahas 8 lembaga persyarikatan Muhammadiyah. Namun saya bagi 2 pertemuan. Hari ini kita bahas bagian pertama, ada kurang lebih 4 majelis yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu lembaga amil zakat, amal zakat, infak dan sedekah, atau di Muhammadiyah disebut Lasismu. Kenapa Lasismu? Karena ada Muhammadiyah di belakangnya. Lasismu ini didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dalam bentuk lembaga yang tentunya mempunyai dasar hukum, mempunyai pengakuan izin daripada lembaga di pemerintahan, kementerian, Departemen Agama, untuk melaksanakan amal zakat, infak dan sedekah di masyarakat. Fungsi dan tugas daripada Lembaga Persyarikatan Muhammadiyah ini adalah sebagai lembaga atau wadah atau tempat yang ditugaskan oleh Persyarikatan Muhammadiyah secara khusus untuk menerima, menampung dan menyalurkan apa yang disebutkan tadi, amal zakat. Ya, kalau kita biasa didengar amil zakat, amil itu orangnya, petugasnya, ya. Zakat, kalau zakat ini 2, bisa zakat fitrah di bulan suci Ramadan, atau biasa disebut zakat fitrih lebih tepatnya, atau zakat mal, zakat harta, ya. Infak, nah mungkin gajinya ada kelebihan, dia sudah persen-persenkan tiap bulannya untuk diinfakkan. Dan sedekah, sedekah ini tidak ditentukan jumlahnya, kapan-kapan ada kelebihan rezeki dia tiap hari itu disunahkan untuk bersedekah. Di lembaga yang diakui oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan mendapat izin dari pemerintah ini disebut Lasismu. Kalau di Pangkep, ini kantornya ada di Pangkajenek, ya, kepunyaan daripada Persyarikatan Muhammadiyah, itu di Desa Pak Dondoangang kalau saya tidak salah, arah ke Minasate ini. Nah, Anda bisa berzakat di sana, berinfak dan bersedekah untuk ditampung dan disalurkan kepada yang membutuhkan dana bantuan daripada zakat, infak dan sedekah ini. Nah, itu secara ringkas fungsi dan tugas dari lembaga amil zakat ini, ya. Berikutnya yang kedua, lembaga hubungan dan kerjasama internasional.
Ini biasa di bawah naungan Kementerian Luar Negeri, Kemenkumham, ya, juga di situ, Kemen apa Pendidikan, Dinas Pendidikan, itu juga kita bekerja sama di sini. Karena ini fungsinya untuk saling menguntungkan. Biasanya kita laksanakan ada pertukaran pelajar, pertukaran budaya, ya, saling mengunjungi, hubungan bilateral kalau bahasa politiknya, bahasa kenegaraannya, ya. Kita kirim ke Mesir, ke Malaysia untuk belajar, ya, bermacam-macam jurusan pendidikan di sana, ataupun dari mereka belajar ke sini, ya. Dari mahasiswa-mahasiswa asing, ada yang kadang dari Australia, ya, untuk menjaga hubungan diplomatik antar sesama negara-negara sahabat istilahnya. Ya. Ini lembaga hubungan dan kerjasama internasional ini sangat mendukung daripada program-program di pemerintahan secara singkat saja. Untuk bagian ketiga, lembaga pembina dan pengawas keuangan. Ini lebih kepada internal Muhammadiyah. Ya, fungsinya tentunya untuk apa yang tadi kita sudah zakatkan, infakkan, sedekahkan, hibah, wakaf, disumbangkan, dipergunakan dari sumbangan orang lain. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi, melaksanakan pembinaan. Untuk apa dana-dana, uang-uang, harta-harta, wakaf-wakaf yang sudah disumbangkan tadi oleh masyarakat, untuk selanjutnya kita bisa pergunakan. Diawasi penggunaannya agar sesuai dengan sasaran yang ingin dilaksanakan di Persyarikatan Muhammadiyah. Contoh wakaf, tentunya diawasi. Oh, wakaf ini wakaf tanah, oh bagus dibangun masjid atau sekolah, maka diawasi. Jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan. Nah, maka lembaga pembina dan pengawas keuangan di Persyarikatan Muhammadiyah ini membantu unsur Persyarikatan Muhammadiyah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan keuangan, segala jenis keuangan dana yang ada di lembaga Persyarikatan Muhammadiyah. Yang terakhir materi kita hari ini lembaga pengembangan cabang dan ranting. Ya, di bab 2 yang kemarin organisasi Persyarikatan Muhammadiyah, kita sudah bahas apa itu cabang, apa itu ranting. Ranting ini tingkatan di desa atau kelurahan. Sedangkan cabang ini ada di kecamatan umumnya. Dilakukan pembinaan, dilakukan pengembangan, dilakukan penguatan, dilakukan pengembangan dan peningkatan untuk kemajuan Persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak akan maju tanpa didukung oleh pengembangan dari bawah, dari desa-desa, dari lorong-lorong, dari kompleks-kompleks perumahan, dari kampung-kampung, dan seterusnya meningkat ke cabang, ke daerah, ke wilayah, dan seterusnya. Dari situlah Muhammadiyah berkembang pesat. Maka perlu ada pengembangan cabang dan ranting. Dikuatkan lagi yang sudah ada, yang belum ada desanya belum ada ranting Muhammadiyah, diusahakan tercipta ranting Muhammadiyah. Sebuah kelurahan belum ada, kita buatkan ranting khusus di Muhammadiyah. Ada kecamatan yang belum ada cabangnya, kita buatkan cabang di situ. Itulah daripada tugas dan fungsi daripada pengembangan cabang dan ranting di Persyarikatan Muhammadiyah. Ini tentunya menjadi 4 lembaga yang saling menjadikan kita ikut dalam pengembangan cabang dan ranting di Persyarikatan Muhammadiyah. Untuk materi selanjutnya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Silakan materinya ini diselesaikan. Ada 4 untuk hari ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.